Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini sebelumnya kan soal protes soal solusi dari Honda yang apa? Solusi soal gredek dari Honda yang ya itulah nggak pas. Satu ahli saling bertentangan dengan ahli lain. Jadi di video sebelumnya penulis jelaskan perbedaan pendapat, perbedaan apa ya, penjelasan dari uh, Mas Adi dari divisi technical service divisionnya Honda dengan Pak Endro Sutarno juga dari technical service division. Jadi pendapatnya bertolak belakang. Ya mungkin ini sebabnya mengapa yang menjelaskan soal teknologi Honda PCX bukan lagi Pak Endro Sutarno tapi Mas Adi ya. Dan mungkin itu ya, entah karena Pak Endronya merasa kok gini gitu ya, nggak tahu, nggak menulis ya. Ya yang penulis kali ini ingin bahas adalah solusinya gimana sih. uh, Kok ngomong problem itu, solusinya gimana? Solusinya macam-macam ya. Mereka melakukan banyak pendekatan. Jadi problem itu mungkin ya sebabnya karena terutama ya karena mekanismenya kampas gandanya dari Honda ini kurang kurang reaktif gitu ya mungkin ya. Jadi nggak langsung. Jadi reaksinya ini punya Honda baik Vario 150 maupun CX 150 itu nggak instan. Ya namanya mekanisme ya, ada keunggulan ada kelemahan. Jadi kerja kopling ganda itu kan kampas, kok saya jenengnya lupa, kampas ganda, kopling ganda ya, pokoknya yang ada di motor metik gitu kan berdasarkan putarannya puli ya. Jadi bagian gigitnya ada di bagian belakang, puli belakang. Yang bagian depan ngatur rasio, yang bagian belakang ngatur bagian gigitannya itu. Jadi yang bagian depan ini ketika RPM makin tinggi makin neken beltnya sehingga rasio transmisinya berubah. Nah yang depan lebih besar, jadi lebih besar, makin besar. Yang belakang rasionya makin kecil. Terus habis itu yang kampasnya ini akan mengikuti kecepatan. Penulis biasanya agak merasakan beda-beda ya. Kalau yang padahal ya kalau yang punya Honda Beat itu lepas gas gini ya,
dia nggak akan anu ya, nggak akan lepas ya, disengage apa sih jenenge, pokoknya eh, koplingnya nggak lepas begitu di apa namanya, begitu di lepas gas kecepatan turun gitu nggak langsung lepas ya. Ini Suzuki Next 2 juga gitu, Honda Beat juga gitu, dilepas itu ya wes kena engine brake terus sampai berapa kecepatan di bawah 5 km per jam kalau nggak salah, itu baru ke disengage, jadi nelusur gitu ya, koplingnya nggak gigit lagi. Yang penulis rasakan di Honda Beat dengan Suzuki Next 2 gitu, kayak gitu. NMAX kayak begitu juga, malah gigit terus ya kalau NMAX gigit terus, nggak pernah merasakan apa namanya ke lepas gitu, nggak pernah kalau NMAX. Mungkin penulis salah soalnya ya engine brake-nya kecil. Maaf. Nah, kalau PCX ini yang penulis nggak tahu. Yang penulis tahu beda itu adalah Suzuki Spin. Suzuki Spin itu apa ya, meluncur gitu loh. Kalau misalnya ya jalan berapa ini, 70 nggak mungkin, jalan 40 gitu ya, lepas gas itu kadang-kadang bisa lepas sendiri koplingnya, lepas sendiri. Jadi terasa apa, nggak ada engine brake-nya ketika lepas gas di kecepatan 40. Itu Suzuki Spin. Jadi agak beda ya, terasa apa, nggak ada engine brake terus ya itu. Nah di Suzuki Spin ini kadang ada yang namanya gredek ya, tapi biasanya itu terjadi kalau beltnya itu kurang sip. Jadi biasanya ini terjadi juga pada waktu hujan sih. Jadi kalau belt kurang sip itu kan sudah aus gitu kan, akselerasi nggak enak ya, jadi udah gerimpis kan, itu akselerasi nggak konsisten. Nah di saat itu biasanya ada terasa dedek, tapi nggak sampai kayak ceritanya udah nggak, cuma sekali dua kali lepas apa, selip kampas gandanya itu. Kalau habis kehujanan misalnya lewat banjir gitu ya, kalau penulis pernah ya sampai apa ya, sampai hampir selutut ya naik spin ya, itu artinya CVT-nya kerendam. Itu gripnya ke kampas gandanya emang kerasa intermittent ya, tapi ya nggak sampai banyak, nggak sampai sering gitu. Jadi penulis sendiri termasuk jarang ya ngalami gredek. Di Honda Beat nggak pernah, di Suzuki Next 2 nggak pernah, di Suzuki Spin sangat-sangat jarang sekali mengalami. Di NMAX untungnya masih belum. Jadi beberapa solusi untuk PCX ya, untuk Vario itu mereka pakai memainkan dari itu mekanismenya itu. Ada yang tuker pakai kampas koplingnya, pakai kampas gandanya NMAX. Ada yang pakai punya Suzuki Next 2, mangkokan sama rumah koplingnya pakai Suzuki Next 2, tapi katanya dimodifikasi dikit gitu lah, entah modifikasi aspal. Jadi intinya adalah
bikin lebih ngegrip. Lebih ngegrip itu bisa dilakukan dengan memperluas permukaan yang bergesekan antara pulinya dan kampas opo itu, kampas gandanya. Jadi karena permukaan lebih luas, lebih menggigit. Terus ada lagi yang apa ya, memainkan di pernya pakai yang lebih empuk untuk per apanya, per kampas gandanya itu. Bawaan disebut terlalu kuat, terus ganti yang lebih empuk. Ya prinsipnya sama, tujuannya biar lebih gigit, tapi tidak memperluas permukaan, cuma biar lebih gampang nyantolnya. Jadi dengan lebih gampang nyantol ini kopling gandanya ini bisa langsung nyakot gitu ya, begitu jalan agak banter sedikit langsung nyakot. Jadi nggak butuh ekstra gitulah. Itu jadi ada ya, kalau dari sisi ngerubah gigit-gigitan ini ada dua. Yang satu memperluas permukaan, yang kedua adalah mengurangi kekuatan pernya sehingga lebih mudah nyakot. Jadi kalau pernya terlalu kuat itu diputar gasnya enggak enggak mental-mental keluar, tapi enggak mau buka-buka kopling kopling gandanya wis sembuh apa sih jenenge itu. Maaf menulis ulangi lagi. Jadi yang cara fisiknya itu pakai per ya, sehingga lebih mudah menggigit kopling gandanya. Terus yang cara berikutnya mengganti bagian kampasnya sehingga bisa lebih lebar, lebih banyak. Terus iya ya, kayaknya cuma itu aja ya intinya ya. Intinya cuma itu aja. Itu dari sisi pemainan kampasnya ya, lebih gigit. Tapi ya sebenarnya ya, walau walau sudah walau dalam kondisi standar lah, wah BMW kan mobil sepeda motor polisinya jadi walau sudah walau tanpa dimodifikasi pun sebenarnya nggak ada masalah ya untuk soal grip ini ya, dari yang penulis tahu nggak ada masalah. Jadi kalau bersih normal. Jadi dari sisi dari sisi mekanisme itu sebenarnya nggak ada masalah ya, nggak ada masalah di mekanisme ngegrip, mekanisme kopling gandanya punya Honda. Walau nggak dimodifikasi sekalipun bisa kok berfungsi normal, berfungsi enak, nggak sampai selip-selip gitu. Jadi ya jadi ya bukan itulah. Terus mengapa kok cara yang kayak gini nih yang memperluas bidang geseknya, mengurangi pernya itu bisa mencegah terjadinya selip. Menurut penulis ini relevan dengan yang diomongkan sama dari bagian
Technical Service Divisionnya Honda ya, Pak Endro Sutarno, yang ngomong kalau apa, kalau selip-selip apa, geredek-geredek itu terjadi karena ngegasnya kurang get. Jadi terlalu ragu-ragu antara berhenti dan ngegas. Jadi ngegasnya kalem-kalem, waktu melakukan apa, akselerasinya kalem-kalem. Ya entah ini benar atau enggak, tapi disebutkan bahwa debunya itu asalnya dari gesekan antara kampas kopling dengan rumahnya, dengan mangkok pulinya. Nah, dengan apa? Dengan pakai cara memperbesar ruang apa, bidang gesek dan membuat pernya makin lemah, maka gigitnya ini jadi makin mantap, sehingga debu akibat gesekan itu jadi berkurang. Jadi nggak gampang aus lah. Ini dari sisi fisiknya, dari sisi apa, mekanismenya. Nah, yang pakai metode lain juga banyak. Yang pakai metode lain itu ada yang intinya itu adalah membuang debu dari mangkokan ini. Metode lain itu gitu. Jadi ada yang ngasih lubang kecil di bagian apa, antara dinding dan bagian apa, melingkarnya itu. Ada yang mengasih lubang-lubang banyak sekali. Tapi kalau itu kebutuhan racing ya dibuat lebih ringan lah mangkok pulinya. Dibuat banyak sekali lubang, gak karu-karuan anaknya. Ada yang kayak gitu. Ada juga yang kayak JVT, permukaan yang bertemu dengan kampasnya itu dibuat bergurat-gurat. Nah, tapi kalau yang bergurat-gurat gini, menurut penulis kok kurang sip ya, karena ya jadinya bidang geseknya berkurang. Walau memang debunya jadi mudah keluar sesuai dengan arahnya, tapi bidang geseknya jadi kayak ban ekonomis gitu. Enggak, ngegripnya jadi kurang mantep. Bakal bikin kampas koplingnya cepet habis, kampas gandanya, kampasnya itu cepet habis. Karena ya guratan-guratan itu ya modelnya kan ya kayak amplas. Kalau licin gitu kan masih ada kemungkinan nempelnya. Nah, kalau yang guratan-guratan itu jadi kayak digerus terus lah ibaratnya. Mungkin kotoran debunya jadi nggak mengganggu kontak, tapi kontaknya sendiri berkurang. Kalau yang nambah lubang-lubang itu ya bisa sih, yang penting balance ya, nggak sampai apa namanya, nggak sampai nggak imbang. Cuma biasanya yang gini repotnya kan yang namanya balancingnya mangkokan pakai cara manual. Mungkin ya cuma ditaruh di poros gitu tok. Dilihat mana yang apa, muternya apa, bagian mana yang lebih beratnya. Cara gini kan apa, nggak bisa terlalu akurat ya, karena pengukurannya pakai gravity ya, pakai beban berat ke bawah ya. Tentu nggak akan bisa sebagus kalau yang ngukur mesin. Jadi ya mungkin kalau untuk harian sih nggak masalah, tapi kalau untuk
dibuat kebutan ya ini butuh spesialis ya, butuh yang benar-benar ahli. Nggak tahu lah apa orang biasa bisa melakukan itu. Bisa jadi ala apa misalnya ya, kalau yang dipakai itu untuk balancing itu bearingnya nggak pas, juga nggak balance, malah jadi semua produknya nggak balance. Nah, nggak tahu lah ya. Yang jelas kalau manual ya ada resiko itu. Yang lebih parah lagi kalau cuma bolongi tok nggak mikiri balancingnya, wah itu. Nah dan satu lagi ya, satu lagi untuk kotoran dari luar, debu dari luar itu kan juga memungkinkan menyebabkan debu yang bisa ya bikin licin. Ya anggap aja ini nggak lewat banjir air lumpur ya. Kalau banjir air lumpur wis jelas air lumpur masuk apa puli, lumpurnya ini ya bisa jadi kotoran juga. Nah, kita anggap yang debu normal aja lah, kita anggap nggak pernah lewat banjir-banjir kayak gitu. Nah kalau misalnya nggak pernah lewat banjir-banjir kayak gitu, debu dari luar itu ya perlu disaring. Dan yang penulis tahu, Honda PCX ini nggak ada filter udara CVT-nya. Entah ya, apa ada yang buat filter udara khusus, misalnya khusus Vario, khusus PCX, khusus Honda DV gitu ya. Nulis nggak tahu. Padahal harusnya ya sip banget kalau misalnya ada solusi aftermarket gitu ya untuk kasih CVT. Penulis sendiri nggak pernah pegang dalemannya CVT, entah bagaimana sirkulasi udara. Kalau di motor-motor lain bagian CVT itu ada pendinginannya khusus. Jadi bagian CVT itu didinginkan biar awet, biar ya komponennya apa nggak mudah panas. Karena ya belt itu sendiri kan anu toh kena panas kan. Jadi beltnya sendiri itu anu bekerja berdasarkan gesekan. Jadi angin yang ditiupkan oleh kipasnya CVT ini akan membuat suhunya belt, suhunya mangkokan ini turun. Nah di Honda anehnya ya nggak ada filter. Jadi di Honda PC ini harusnya ada lah yang cari solusi gimana caranya bagian CVT ini ada filternya gitu loh. Kalau nggak ada kipasnya, gimana caranya ada kipasnya? Penulis maaf yang nggak tahu ya. Jadi ya biarkanlah wis pabriknya nggak ngasih gitu, wis itu urusan pabriknya, wis mau dikritik gimana lagi lah, dikasih kayak gitu kan ya. Dikasih kayak gitu ya wis pasrah lah ya. Wis kayak gitu itu Honda, mau gimana lagi. Emang kayak gitu pabriknya. Mau apa? Kasih masukan apa lagi? Nggak bisa ya. Ya tinggal dari usernya aja. Kalau pabriknya sudah nggak sanggup ya dari usernya terpaksa lah. Silahkan ilok-ilok no pabriknya, tapi ya kan masalah tetap harus diselesaikan. Masa arep didol motornya kan enggak.
Ya kayak penulis lah ini. Pabrik Yamaha nggak becus bikin spakbor, goblok banget. Ya dari kita sendiri lah. Kayak sambungan spakbor kardus, beres kan, murah, lumayan awet kalau masangnya pas. Spakbor kardus diselotip beres, udah lebih pinter lah dari pabrikan. Nah, sama juga di Honda PCX ini, filternya nggak ada, aftermarketnya nggak ada. Ya gimana lah caranya ya. Ya sama boleh pakai kardus, tapi kalau kardus itu habis kena banjir leleh ya. Kardusnya harus diselotip full permukaannya. Jadi penulis maaf nggak pegang PCX, nggak bongkar-bongkar PCX. Ya cobalah buka sendiri lah, pelajari sendiri. Pabrikan Jepang itu ya ahlinya kayak gitu, itu nggak begitu pinter ya. Harus dari usernya sendiri lah, diakali lah. Orang Indonesia kan paling pinter ngakali. Kalau orang Jepang nggak pinter, orang Indonesia yang pinter. Kayak omongannya Pak Sutarno lah, Pak Hendro Sutarno, ngomong debu itu sumbernya dari kampas kopling. Sama Honda Jepang kan mereka cuek, dianggap oh debu itu sumbernya dari luar, nggak mungkin dari dalam. Ya sudah beda lah level pemikirannya itu. Orang Indonesia lebih pinter ya. Ya bukan orang Jepangnya goblok-goblok, enggak. Tapi karena penulis merasa ya yang jadi yang naik karirnya di Jepang itu rasanya lebih karena politik ya. Jadi mereka akan kebiasaan pesta minum sake bareng-bareng sak kantor. Nah, yang lebih hebat dalam bersosialisasi yang bakal lebih cepat naik pangkatnya. Ya, penulis curiga kayak gitu karena mengingat kok sekarang ini kualitasnya di pabrikan Jepang kok turun ya. Sudah nggak kayak dulu-dulu yang banyak jenius-jeniusnya ya. Penulis kok merasa begitu. Jadi lebih ya wes penulis kecewanya yang soal itulah kalau dari sisi ya Honda ya Yamaha. Ya wes begitulah. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.